Setiap barang yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Jadi kalau aneh sama Bang Boneng ini memang belajar teater bareng-bareng Bang Edi, Ajir dari tahun 2000 ada kali ya. 2000 gimana? Tahun 80-an. Tahun 80 udah berteater. Teaternya namanya dulu Teater Pelangi. Aneh ikut dalam pementasan dulu sama dia pengantin trotoar. Ya. Jadi ikut memang aneh sama dia sebagai seorang guru teater, orang tua dan abang. Jadi sama Bang Boneng ini memang bukan orang asing lagi, memang kita orang cukup dekat. Jadi memang dapat kabar dia sebetulnya penyakitnya udah lama. Dia kayaknya punya riwayat asma juga karena umur udah 80 ya. Kalau umur 80 kan napas mah udah nggak rada cakep ya. Udah tarikan juga udah lain. 86 sekarang itu udah 86 berarti 4 tahun lagi 90 dia. Kita aja yang umur 69 kadang-kadang napas kita ada kayak rada-rada mau berhenti gitu. Tapi ya kita sih nikmatin aja. Nah jadi kita tahu memang dia sakit udah agak lama, cuman dia mulai agak lemahnya kesini ya. Ada di berapa 1 tahun kemarin deh dia udah agak lemah setelah dia tinggal di Tambun. Ini kan rumahnya nih di sini. Nah, dia tinggal di Tambun karena dia berteater jadi pulang pergi ke sana kemarin dan di Tambun kebetulan dia ngajar ya dia ngajar teater bukan teater di Tambun gitu. Jadi memang kedekatan kita memang Boneng nih kita punya ilmu teater, punya ilmu lenong segala macam memang dapat dari Diding Boneng nih, Bang Diding Boneng. Mungkin terakhir dari Bang Upi ada komunikasi nggak sih Bang? Kalau dia memang selalu komunikasinya cuma lewat WA aja ya. Bang Upi kapan nih mau liatin abang nih, abang lagi sakit ya, insya Allah Bang Diding ntar insya Allah kalau Upi sempat Upi liatin. Jadi memang dia komunikasinya lewat WA aja paling. Kira-kira menjelang 1 bulan lagi menjelang dia ajal nih dia WA juga. Ini sekarang abang lagi di rumah sakit Manggarai itu kan Cipto ya, di rumah sakit Tarakan ya, dia di rumah sakit Tarakan, dia WA. Dia bilang ntar deh, bang kalau misalnya abang udah di rumah, udah pulang, tapi datang gitu. Nah ternyata dia 1 bulan lagi dia menjelang ajalnya dia WA. Ini memang paling dekat dia sama gue. Oke. Tapi sebelum itu belum sempat ketemu berarti Bang ya? Ketemunya 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu kita sempat ketemu dia kalau ada pementasan teater kan dia suka datang tuh. Dia datang pementasan teater. Kita suka datang ketemu di gedung kesenian waktu itu ya. Dia datang dalam keadaan yang memang udah sakit-sakitan lah. Ketemu masih 4 bulan yang lalu. Bang Opi mungkin pandangan apa sih yang Bang Opi dapat menjelaskan dari almarhum sendiri, entah dari wejangannya beliau atau yang lainnya gitu Bang? Iya, kalau gue sih sama Bang Boneng ini kenangannya banyak banget ya. Dia dulu waktu gue masih berteater di Gelanggang Remaja Jakarta Timur, dia tuh sering nginep di rumah gue di daerah Cililitan. Dia nginep hampir setiap pulang latihan nginep. Nah dia cuma pesan satu. Karena dia ini sebagai seorang teater, seorang sutradara teater punya naluri, punya feeling, ini anak bakal jadi gitu. Kayak gue nih sering dibilangin, lu cuma 2 pilihan lu. Kalau lu mau kerja berarti lu gagal di teater. Kalau lu mau kerja berarti lu gagal di seni. Kalau lu berani nggak kerja, lu terusin berteater suatu saat pasti lu jadi. Nah itu gue ambil tuh. Jadi gue nggak pernah, jadi gue lulus SD, SMP, STM nggak pernah kerja. Jadi gue berteater terus. Karena gue yakin suatu saat gue jadi kakek dia nih, gue ikutin terus. Tapi alhamdulillah di titiknya akhirnya kita ketemu di jalanan yang memang Allah udah tentuin. Kita ada hoki di sini, ada hoki di situ. Nah terus dapat wejangan dari Bang Boneng, akhirnya kita main berteater terus ya. Akhirnya alhamdulillah kita bisa sampai di titik yang sekarang ini. Cuma tadi juga dari pihak keluarga untuk Mas akhirnya sangat mendedikasikan kesenian, apalagi di seni teater nih dalam hidupnya. Gimana nih Bang? Siap Bang dedikasi ini yang lebih mantap deket, silahkan. Iya, kalau bicara Bang Diding, barangkali saya mesti kemukakan soal periodisasi ya. Bang Diding ini memang lintas waktu. Jadi saya ngikutin Bang Diding sejak remaja, sejak saya hijrah ke Jakarta. Tahun 70-an abang sudah berteater,
tahun 80-an kami termasuk sama Bang Opik ini sering mengikuti festival teater remaja Jakarta. Nah, jadi dalam konteks berkesenian, Bang Diding ini boleh dikata menjadi salah satu pionir guru kehidupan kami. Jadi kami tidak mengatakan guru kesenian atau guru teater, tapi guru kehidupan. Karena di dalam hidupnya itu penuh dengan panutan. Dua hal yang selalu saya ingat dari Bang Diding itu, yaitu pelajaran tentang cinta dan tentang kedisiplinan. Jadi kalau mau berkesenian seperti tadi kata Bang Opik, bahwa kita harus mendedikasikan diri dan selalu gagah dalam kemiskinan. Jadi jangan takut miskin berkesenian itu, dan itu sudah dibuktikan. Sebenarnya banyak murid-murid Bang Diding yang kami dulu kawah Chandra di muka kami istilahnya. Universitas kami berkesenian itu di gelanggang remaja Jakarta Timur. Kalau orang kan di IKJ ya, gitu. Kami di gelanggang remaja Jakarta Timur. Jadi selain Bang Opik, banyak sebetulnya seniman-seniman yang dulu belajar sama Bang Diding itu tumbuh, berkembang dan sukses hingga sekarang gitu. Nah, saya kira itu sih Ya. yang bisa saya Ya, sampaikan. karena memang Bang Diding ini, Bang Diding Boneng ini, dia kan dapat nama julukan Boneng itu dari Ali Sahab ya. Itu kalau nggak salah satu film yang judulnya apa gitu. Dia dapat peran sebagai Masa Depan. Rumah Masa Depan. Dia dapat peran sebagai orang kampung yang urakan namanya Boneng. Nah, peran itu dibawain sama dia dapat gitu loh. Sampai makanya akhirnya jadilah dia namanya Boneng. Bang Diding jadi namanya Diding Boneng gitu. Saya tambahin juga Boleh, ya. boleh. Jadi serial Rumah Masa Depan itu merupakan sinetron pertama di Indonesia yang tayang di TVRI tahun 80-an. Iya, iya. Jadi memang gue tuh dari umur 20 tahun tuh udah berteater sama Bang Diding. Jadi gue teater pertama gue tahu teater, gue kenal teater ya gue ikut Bang Diding. Jadi sampai gue umur 30-an, 31 gitu gue masih berteater. Jadi semua ilmu-ilmunya apa segala macam teater memang gue dapat. Makanya kedekatan gue sama Bang Diding tuh bukan main. Karena dia sering nginep di rumah, gue sering ajak segala macam. Kan kadang-kadang gue bikinin mie instan lah apalah, bikin kopi. Jadi gue memang gue berbakti diri gue terhadap dia sebagai seorang guru teater gitu. Jadi akhirnya apa yang disampaikan sama dia, ilmu-ilmu teater tuh gue dapat terus dia kasih tuh yang tadi pilihan tuh, kalau lo mau kerja lo hilang berteater, kalau lo mau berteater lo jangan kerja, tapi suatu saat kalau lo sabar, lo rileks, lo adepin, lo cintain ini pekerjaan lo, suatu saat lo jadi. Tapi alhamdulillah karena kita yakin ya akhirnya kita ketemu di titik yang saat ini kita jalanin. Kehilangan sosok maestro seperti apa sih nih Bang? Wah, kalau gue sih terus terang aja kehilangan Bang Diding itu satu hal yang buat gue ya cukup terpukul ya, karena apa ya, banyak yang gue dapet dari dia yang di dalam pergaulan, di dalam ilmu apa aja gue nggak pernah dapet. Jadi Diding tuh selalu ngasih, ayo Pi, maju terus Pi, terus berteater, terus cari jalan, terus cari ini, terus pokoknya terus lu mengabdi berkesenian. Akhirnya ya gue alhamdulillah di titik yang saat dia masih sehat dia udah lihat gue gitu. Dia selalu bilang sip kan, oke kan gitu. Dia cuma gitu doang. Dia nggak pernah minta imbalan dari kita tuh sebagai seorang murid kan, nggak pernah ngeluh Bang Opi bagi abang, nggak pernah. Dan kita tahu kondisi kesulitan beliau, kesulitan ekonomi apa, tapi nggak pernah mengeluh dengan murid-muridnya, nggak pernah minta-minta. Benar, apa yang kita udah dapat buat dia tuh udah girang banget. Oke Pi, siap, abang girang dengan langkah Opi sekarang, dengan kemajuan Opi sekarang, abang girang. Jadi dia nggak pernah, abang gini dong Pi, nggak pernah. Keren pokoknya Bang Diding orang. Sebenarnya gue ilmu dapat banyak banget dari dia. Ya sampai sekarang gue nggak pernah lupa sama dia, dan gue merasa kehilangan. Ya mudah-mudahan Allah angkat semua dosanya, Allah ampuni semua dosanya, Allah kasih tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia nggak pernah luput dari salah dan dosa. Mudah-mudahan Allah ampunin segala sifat-sifat hilaf dia, dan Allah kasih tempat karena dia orang baik. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Bang Opi. Terima kasih.